Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah disambusi yang guruta ritujunna hal-hal yang berkaitan dengan adab, kemudian tauhid. Dan pembahasan kita di masalah adab ini masih berkaitan dengan hal-hal yang harus kita tinggalkan. At-takhliyah, pengosongan, ya. Nasaba iya petu nawaddi mapacinging uaye narek ko mapacito yon ronna. Maka ketika seseorang itu kemudian tergerak hatinya atau hatinya mulai terpetunjuk untuk mengenal hidayah ataukah hijrah, bertaubat kembali kepada Allah, hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus bersihkan dirinya. Ya. Sama kalau misalnya wadah onrong gumbata, kalau mau airnya bersih berarti dipacingi dulu gumban. Ya. Baik, sekarang dari kitab Bulughul Maram, hadis dari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila qatala sebenarnya ini adalah saling memerangi. Kalau dalam bahasa Arab, kalau begini modelnya, pakai modelnya, berarti itu menunjukkan makna saling. Ya, misalnya daraba, memukul, melampai-lampai cedek doknya, daraba saling memukul. Qatala membunuh, melampai qafnya, qatala artinya saling membunuh. Saling memerangi. Nasaba ya petun nawaddi matika tu enarekong kanera matika. Ya. Ya ku celalena mi matika. Idza qatala, apabila qatala berkelahi, kita terjemahkan berkelahi. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyatajannabil wajha, ya, dikasih harakat karena bertemu dua sukun. Maka hendaknya ia menghindari wajah ketika memukul. Maka dari sinilah olahraga yang sangat kita sukai gemari itu diharamkan. Agar tinju. Sebab itu kumat tinju tu tetei. Ya harus gambar anak kira wajah. Ya. Digaga pat tinju tanya rupa nasina sentre. Dan ini jelas muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan memukul wajah. Ya. Mengharamkan untuk memukul wajah. Idza qatala ahadukum falyatajannabil wajha. Apabila, ya, sebenarnya awalnya, kalau dari awal seharusnya tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar, ya, di antara umat Islam, bahkan secara umum manusia. Tapi seandainya pun
berkelahi orang yang berilmu dan orang yang beriman itu tetap dia punya adabnya. Tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah. Termasuk dalam hal ini tidak boleh kemudian ya memukul daerah-daerah yang mematikan. Nah, ini menurut si salana. Bagaimana umat Islam ini betul-betul kalaupun sampai berkelahi itu tidak sampai membuat orang itu celaka. Celaka dalam artian dia memukul tempat-tempat daerah-daerah yang mematikan. Ya. Coba bagaimana mungkin kemudian orang-orang menuduh agama Islam ini agama teroris? Nah, sedangkan berkelahi yang orang naseng aku si jago ku diga dia aseng pokoknya agak-agak dikena Islam tidak begitu. Jangan pukul wajah. Jangan pukul wajah. Ya, karena orang berkelahi itu karena emosi, marah, hanya ingin meluapkan emosinya sementara. Maka untuk itu jangan merusak. Falyatajannabil wajh, apalagi kalau daerah-daerah memang yang mematikan. Ya, kalau dalam silat ya ko pura kedo atau macule itu dia kenal di sini titiknya dengan di sini. Ya, sejaka boleh kowe ya, ini bahaya ini, jangan pukul di sini. Satu jengkal ke atas, jangan pukul di sini. Satu jengkal ke bawah, jangan pukul di sini. Sama di sini. Satu jengkal ke bawah, bahaya. Satu jengkal ke samping, tidak boleh. Satu jengkal ke ini titik-titik yang mematikan. Ada pun daerah belakang, itu kecuali bagian. Nah, ini diperlihatkan begini bukan untuk nanti berarti ini titik-titiknya ini. Bukan, itu supaya dihindari. Jangan memukul di titik-titik itu. Dan ini secara umum dicalai anak tak, kalau memang itu sebagai bentuk pembinaan dan ya, saat itu kita berpikir ya apa nama deceng anak tak, kemudian kita pukul sebagai bentuk pembinaan pendidikan, tetap hindari. Ya, tetap hindari. Ya, aja dicemil 5. Apalagi aku dicemil aju. Mampu aju, tetap ada titik-titiknya, tidak boleh sembarang. Ya. Kalau orang membaca hadis ini, orang-orang luar, betapa agama Islam ini sangat memuliakan dan menghargai manusia. Ya. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya orang itu menuntut ilmu. Sebab dia disengi, ya, dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia disengi, ya. Suami memperlakukan istrinya, suami ini harus belajar. Kalau tidak, maka ya akan berbahaya untuk keluarganya. Seenaknya dia akan memperlakukan istrinya, dia tidak tahu batasan-batasannya. Apalagi kemudian istri ini biasanya ya dalam pandangan suami itu lemah. Ya. Nah, kalau suami tidak punya ilmu, tidak ada keimanan, ya sudah, dia akan berbuat zalim kepada istrinya. Begitu pula anaknya. Jadi harus menuntut ilmu. Kepapa diseng. Makanya maka dia Nabi ketika seseorang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, pasti diarahkan kepada ilmu. Jadi DC tu nareko
selalu kita menunggu maka pada siru pengajian, itu berarti sudah ada dorongan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita itu kebaikan. Maka dia Nabi tak mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan berikan dia pemahaman agama. Ya. Kalau berjalan pengajian kadang kita futur, kadang kutu-kutu kisi, ya. Yang terpenting ya tetap hadiri majelis ilmu. Gaga dipahang ya regan ada yang petitu daki maring kali. Nah, di situ sumber kebaikan. Hadis ini sahih muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berbeda halnya kalau dalam kondisi perang, ya. Berbeda halnya kalau dalam kondisi perang. Itu ada aturan lainnya. Ya, tidak boleh memutilasi, jadi dipisah-pisahkan. Kemudian tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil, tidak boleh merusak. Ya. Orang kalau tahu aturan ini, agama Islam ini betul-betul agama rahmat, agama penuh dengan kasih sayang. Tidak mungkin Islam ini melahirkan teroris, tidak mungkin. Merusak tanaman saja tidak boleh dalam kondisi perang, apalagi mau buang bom, tidak mungkin. Ya. Makanya pentingnya kita belajar agama Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian wa anhu artinya dan darinya, yaitu Abu Hurairah. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna rajulan, bahwa seseorang qala berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, surono Allah Ta'ala, ausini, beri wasiat kepadaku. Ya, ini juga diantara da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Kalau ketemu dengan ulama atau orang saleh atau orang berilmu, maka selalu dia minta wasiat. Selalu dia minta wasiat. Wasiat ini sangat penting. Ausini, beri wasiat kepadaku. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Jatuh lima cai, cedek-cedek macaisi, ya, anu temaga macaisi. Ya. Faraddada miraran, maka ia mengulang-ulangi, ya Rasulullah, beri saya wasiat. Setiap dia berkata begitu, Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Ya. Hadis ini akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini bisa juga dipahami, kata ulama, la taghdab artinya hindarilah hal-hal yang bisa mendatangkan kemarahan. Ya, kau disengi maka da macaiki matu kuro, jangan ke sana. Ya, jangan ke sana. Atau maknanya yang kedua, jangan marah artinya ketika engkau marah, maka kondisi kayak dia sengecai, ya, tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Jadi makna la taghdab, jangan engkau memperturutkan amarahmu. Nah, itulah kemudian diarahkan oleh hadis. Maka kalau kita marah dalam keadaan berdiri, itu daki. Dan itu memang sesuai dengan penelitian. Ya, para ilmuwan ya menerangkan bahwa untuk meredam emosi itu posisinya semakin ke bawah. Jadi kalau misalnya berdiri, ya duduk. Kalau duduk, baring, ya, atau bergeser. Ya, seperti itu. Jadi biasa letoy, ya ko maceki ko tudaki na puri tetong. Wah, kapang.
Di sini bedanya. Makanya biasa tuh materut. Apa ditetongi? Ya. Jadi subhanallah ya. Kadang kita melihat orang berilmu itu ketika dia marah justru dia baring. Baring, ya. Ketika dia marah, ini mana nak tudang. Mana nak mopi, lewu. Mana nak mopi. Tapi kemudian dia semakin melemah. Amarahnya itu semakin turun. Ya. Jadi itu maknanya dua. Yang pertama, hindari sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemarahan. Yang kedua, kalau marah, jangan memperturutkan amarah tersebut. Ya. Ya nara pura dirampai hadisna, maka dah laisa syadidu bisur'ati, bahwa bukanlah orang kuat itu yang kuat berkelahi bergulat. Tanira. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi, bahwa yang kuat itu yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Ya, itulah orang yang kuat. Yang kuat itu bukan kuat melepaskan, tapi kuat menahan. Itu orang kuat itu. Mapereng. La taghdab, jangan ya marah. Dan marah ini seringkali menimbulkan penyesalan. Ya. Seringkali menimbulkan penyesalan. Dan marah ini banyak memutuskan silaturahim. Marah ini banyak menimbulkan kerusakan. Ya, itu marah. Makanya marah ini tidak boleh dijadikan asas di dalam bermuamalah. Ya, jangan bawa prinsip makada ya pada magelo ko macaiki. Ya. Ataukah ada prinsip memang juga ya pasti nasuku pura males, pura malepo. Ya, asal meledak. Jangan diambil prinsip. Kalau bisa ditahan, tahan. Lihat hikmah dan kebaikan yang akan ditimbulkan dari kesabaran kita itu. Decen apa boleh? Kalau kita marah dan bisa menahan, insyaallah itu akan mendatangkan kebaikan. Ya. Ini wasiat Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang menemui beliau. Ya. Wallahu a'lam, kenapa beliau mengeluarkan ini sehingga menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Apakah beliau tahu ya tentang orang tersebut? Karena setiap orang datang beda-beda wasiat Rasulullah. Ya, Rasulullah ketika ditanya kadang berbeda, ya pertanyaan yang sama tapi berbeda jawabannya. Kemudian wa an Khawlata, diriwayatkan dari Khawla al-Ansariyah. Al-Ansariyati, salah harakat ini. Kalau Khawlata sudah benar karena ismul ladzi la yansarif, nama perempuan. Nama yang diakhiri ta marbuta, kalau dijar dengan fathah. Wa an Khawlata, tapi al-Ansariyati karena dia badal dari Khawlah. Ya, sama-sama dijar. Satu dijar dengan fathah, yang satu dijar dengan kasrah. Radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa meridainya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan, sesungguhnya orang-orang yang yatakhawwaduna, mereka menggunakan fi malillahi, pada harta Allah. Harta Allah ini semuanya harta Allah. Bahkan yang kita miliki itu harta Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal-awal surah Al-Baqarah tentang orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum. Orang bertakwa itu orang yang beriman kepada gaib, mendirikan salat dan terhadap apa yang kami rezekikan kepadanya, kami berikan kepadanya, yunfikun, mereka infakkan sebagiannya. Ya.
Jadi harta Allah. Ya, ini secara umum. Secara khusus, harta-harta atau uang yang dikelola untuk kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti zakat, seperti wakaf, seperti infak, sedekah, ya. Seperti itu. Itu secara khusus maknanya. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Falahumun naru, maka bagi mereka neraka. Waliyazubillah. Ini bahayanya, ya, orang-orang yang kemudian mengelola keuangan, bahkan keuangannya sendiri juga termasuk, karena itu hartanya Allah. Ya, tidak baik dalam mengelola, maka ancamannya adalah neraka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi ada orang yang diberikan rezeki kepadanya, dia menggunakan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau dalam perkara mubah ini tidak dibahas, tapi dalam hal-hal yang dibenci, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk bighairi hak. Dia menggunakan dengan tanpa hak. Ya, dia punya uang beli HP, HP-nya digunakan pada hal-hal yang tidak benar. Punya uang beli motor, motornya digunakan pada hal-hal yang tidak benar, ya, mengganggu misalnya, ya, membahayakan orang, melanggar, ya. Dan secara umum menyalahgunakan terhadap apa yang direzekikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam ancaman ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Inna rijalan yatakhawwaduna, mereka menggunakan harta Allah dengan tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Ya, dan inilah yang melanda negeri kita ini, negara kita. Ya, korupsi. Dan tidak ada yang merasa dirugikan, itu celakanya. Itu enaknya korupsi di negara republik, karena tidak ada yang merasa dirugikan. Dan dia orang parana, bukan uangnya. Ya, orang-orang yang menjadi tugasnya kemudian menyelidiki dan seterusnya, dia juga tidak merasa dirugikan. Itu cuma dalam bentuk tanggung jawab dia. Ya, ada orang di instansi ini mengambil ini, apa namanya, korupsi dana ini, tidak ada yang merasa dirugikan. Mulai dari atas sampai paling bawah, tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya merasa, sandena iya. Itu yang buruknya di situ. Makanya berhasil nih anu. Sejak dia naik begini, wah, rumah baru, mobil baru. Dia juga berkeinginan di situ, bukan merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan karena nasabatannya alena, yang mirip perasaan. Dia mau supaya dia juga begitu. Capu matoki. Tidak ada orang yang merasa dirugikan. Coba kalau bentuknya misalnya kerajaan, sudah dipenggal. Karena ada yang memiliki negaranya. Nah, di sini mudah-mudahan kemudian kita dianugerahi para pemimpin yang amanah, yang merasa memiliki tapi tidak menjual, yang merasa memiliki negara ini, bertanggung jawab tapi tidak, ya, menjual atau tidak menyalahgunakan. Ya, ini ancamannya keras. Makanya misalnya zakat atau itu harus jelas peruntukannya, harus jelas. Ya. Misalnya kita buka donasi untuk kebutuhan tertentu, ya, kebutuhan umum, ya. Sudah terpenuhi, sudah, kalau sudah terpenuhi stop. Jangan kada peset mah.
Ya, lebih-lebih nama itu sembara agak tidak boleh karena judulnya tertentu. Orang mengeluarkan uangnya karena itu. Ya, kalau mau gunakan maka tanya, beritahu sama orang bahwa ini donasi sudah lebih. Ya, jika berkenan kami akan menggunakan di bagian ini. Kalau tidak, kami kembalikan. Ya, minta dulu ridhonya. Ya, karena memakan harta manusia tanpa ridhonya ini juga sesuatu yang membahayakan. Ya, seperti pungutan-pungutan itu. Ya. Yang orang tidak jelas akadnya dari awal, tiba-tiba dia ditagih. Ya. Ini tidak boleh memakan harta manusia tanpa ridhonya manusia tersebut. Makanya jangan berprinsip bahwa sumbangan curi bani itu sumbangan betul. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Sama kalau misalnya ya kita buat acara habis sumbangan itu buatkan spanduk misalnya. Orang seandainya tahu dia tidak rela itu uangnya dibuat spanduk. Ya. Atau papan tidak rela. Nah, ini penting, amanah harus dijalankan ketika mengelola keuangan. Ya. Karena ini godaan yang sangat kuat juga dari sisi ini. Terkadang kita bermudah-mudahan sama dengan zakat juga. Ya. Terkecuali memang itu masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama ya tentang apakah dia ini dapat atau tidak. Ya, ada memang pos-posnya, ada tempat-tempatnya ini bisa dapat, ini tidak. Ketika dia mengeluarkan zakatnya ya, pada pengumuman dia kasih semua keluarganya. Bagus. Kalau keluarga kita itu memang mustahik, termasuk orang yang berhak. Tidak enak Ustaz, ketukur masa dia orang punci. Tidak boleh tidak enak. Wadi dia orang dan penting uang pribadi, maksudnya bukan dari zakat itu. Ya, tidak boleh. Itu harta Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sewenang-wenang memberikan kepada siapa yang kita kehendaki, tapi tetap harus kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kehendaki. Ini ancamannya keras. Siapa yang menggunakan harta Allah tanpa hak, maka ancamannya baginya neraka pada hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian wa an Abi Dzar, diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, dari apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ini disebut hadis qudsi. Ya kumakadena minta dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala, berarti itu hadis qudsi. Tanya Quran ya, duan rupa tu adanna fa Allah taala. Akorang si bawah hadis qudsi asli. Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran sudah pasti benar dan tidak diragukan. Kalau hadis qudsi bisa saja orang membuat-buat, bisa saja lemah ya. Itu hadis qudsi. Nah, ini hadisnya sahih. Ini hadis qudsi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hadis ini panjang, ini penggalan saja. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, artinya Allah la yuzlimu ahadan, tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Ya. Ini kalau sudah jadi keyakinan, ya, maka termasuk sumber ketenangan hidup. Tidak mungkin zalimi kepada Allah Taala. Tidak mungkin. Allah ya pasti adil. Pasti adil. Allah memerintahkan untuk berlaku adil, pasti Allah Maha Adil. Dan itu sifatnya. Misalnya
Ya, makanya jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah menyesali doa, karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah nasa nabita. Doa itu adalah ibadah. Jangan mengatakan, sekunita namrele doa, kenapa belum dikabulkan? Ya, subhanallah. Kita meminta apa yang kita inginkan, ternyata Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Kita minta kendaraan, ternyata Allah memberikan kesehatan. Kita lebih butuh sehat daripada kendaraan. Ya. Allah kadang memberikan, Allah kadang tunda, Allah kadang mengganti, Allah kadang menyimpannya untuk di akhirat. Harus kita husnuzon kepada Allah dan meyakini bahwa Allah itu tidak mungkin menzalimi kita. Apakah kita menyangka bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti saya kabulkan, untuk kemudian kita menganggap Allah tidak mendengar doa saya? Allah tidak mungkin. Allah suruh kita berdoa berarti Allah akan mengabulkan. Tapi bentuk pengabulan itu kita harus pahami. Perlu dipahami DC. Ya, perlu dipahami DC. Ya. Sebab itu kumala saki napinu ki obat dokter ya mapai ya apa ini gola-gola lo jangan. Nah, itu tidak apa namanya sesuai dengan kondisi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan, apa namanya yang bermanfaat bagi kita. Waktunya, ya, bagaimana, seperti apa, ya, kadarnya Allah kasih, ya. Dan itu tidak akan pernah tertukar masalah rezeki. Waktu baru-baru ini saya ke Makassar, pulang dari Makassar, kita janjian ketemu dengan orang. Si janji ki loki si tengeja si tanga-tanga maka diiru kapang diliru maka diiru kapang utuh ya. Subhanallah, nanti hampir setengah jam kita menunggu, ternyata ya tonger toh. Coba ya, kalau bukan memang waktu detik yang Allah tentukan untuk kita bertemu, tidak akan terjadi. Ya to pernah tajat bosi, padahal dia bosi. Ya. Kadang terjadi begitu. Kadang karena ada orang janji yang si anu nih ke BKB nih, satu di seberang jalan, si sana lo si runtuh mateka takut nala foto. Padahal si runtuh ke BKB nih. Allah tentukan dia ketemu atau tidak ketemu. Jadi tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah tertukar, dan tidak pernah akan terganti. Tidak mungkin. Apa yang Allah sudah takdirkan pada kita, pasti kita akan mendapatkannya. Itu ketenangan hidup. Karena Allah tidak mungkin zalimi kita. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman nasanabita. Dan saya jadikan di antara kalian itu haram. Fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi. Akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan saling menzalimi, ya. Jangan membalas. Ya. Sebab ketika kita membalas, maka kita sama dengannya, sama dengan daripada kita. Ya, dua cara menjalankan hidup dengan profesional itu hanya dua, tidak ada yang tiga, tidak ada ketiga. Dan itu pasti baik. Apa itu? Sabar, syukur. Tidak ada tiganya. Itulah cara menjalankan hidup dengan profesional yang pasti akan baik. Nasa nabita. Ya. Masa Nabi ta'ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan perkara orang beriman, semua urusannya baik. Dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih ujian dia bersabar, dan semua itu baik. Ya, tidak ada yang ketiga.
Dan ini berganti terus, ya. Apa namanya? Kadang harus bersyukur, kadang harus bersabar. Tidak ada orang hidupnya bersyukur terus, dan tidak ada orang hidupnya bersabar terus. Allah pergantikan ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang Allah pergantikan di antara manusia. Ya. Kaya ko narapisi wattuna sabara sikit. Ya, narapisi wattuna syukru sikit. Ya. Wallahu taala ala wa alam.